Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Maria Alvina Pujamayanti dengan NRP 50262411012. Jadi, kita next ke lab selanjutnya, yaitu Linux servers. Nah, di lab ini kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan di sebuah komputer. Nah, untuk alat yang kita perlukan adalah Security Workstation Virtual Machine yang sudah kita install dan kita gunakan sebelumnya. Oke, untuk instruksi yang pertama kita perlu tahu dulu tentang server. Jadi, server itu pada dasarnya adalah program yang ditulis untuk memberikan informasi spesifik berdasarkan permintaan atau request. Nah, klien yang juga merupakan program itu menjangkau server, mengajukan permintaan, dan menunggu respon server. Nah, banyak teknologi komunikasi klien server yang berbeda yang dapat digunakan. Nah, yang paling umum adalah jaringan IP. Nah, lab ini berfokus pada server dan klien yang berbasis jaringan IP. Oke, kita akan masuk ke CyberOps Workstation VM yang sebagai analis. Oke, kita start dulu. Oke, ini sudah muncul tampilan cybersecurity-nya. Nah, lalu kita bisa buka terminal. Oke, nah selanjutnya adalah ini display the services currently running. Jadi banyak program yang bisa dijalankan di sebuah komputer, terutama adalah komputer yang menjalankan Linux sebagai OS-nya. Nah, banyak program yang berjalan di background itu, jadi pengguna tuh nggak ngedetect program apa yang sedang berjalan di sebuah komputer. Nah, di Linux, running program itu atau program yang berjalan itu disebut juga adalah proses. Nah, kita coba ya, kita coba menggunakan ps command. Jadi, ps command ini kita akan menggunakan sudo ps _-elf. Oke, di sini sudo ps -elf. Nah, ini password for analyst kita masukkan CyberOps. Nah, oke, di sini sudah muncul outputnya. Oke, ini banyak banget. Oke, bisa kita perbesar. Nah, ini outputnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menjawab pertanyaan ini. Why was it necessary to run ps as root prefacing the command with sudo? Jadi, kenapa sih kita kok menjalankan ps ini sebagai root user? Nah, saya akan mengetikkan jawabannya. Oke, ini adalah jawabannya. Jadi, beberapa proses itu bukan milik dari analis user dan mungkin nggak bakal ditampilin kalau semisal CPS ini dieksekusi sebagai analis, yang dimana analis ini adalah regular user account. Nah, jadi kita pakai sudo ini untuk menjadikan kita sebagai root user. Oke, yang B ini, jadi di Linux program itu juga bisa manggil program lain. Nah, perintah PS command ini juga bisa digunakan untuk menampilkan hierarki proses tersebut. Nah, jadi kita bisa menggunakan min ejh ini untuk menampilkan pohon proses yang sedang berjalan setelah memulai server web Nginx dengan privilege yang lebih tinggi atau elevated privilege. Nah, kita bisa coba di sini. Kita bisa coba di sini sudo usr bin
engine x sudo r sbin engine x sudo ps min e c k. Oke, nah sini sudah muncul. Oke, sini muncul dan di sini ada beberapa kayak lekukan-lekukan gitu ya. Nah, ini lekukan-lekukan. Nah, lekukan-lekukan ini. Oke, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan how is the process hierarchy represented by PS. Jadi PS ini menunjukkan proses apa hierarki prosesnya itu dengan lekukan-lekukan ini. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini ada lekukan-lekukan. Nah, ini adalah hierarki dari prosesnya. Jadi kita di sini through indentation atau ini melalui lekukan. Oke, untuk yang C, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, server itu adalah program yang penting. Nah, server ini seringkali udah dimulai sama sistem itu waktu boot time. Nah, sebuah tugas yang dikerjakan oleh server itu disebutnya adalah service. Nah, di sini ada komen namanya nestat. Nah, nestat ini adalah alat yang bagus untuk membantu kita untuk mengidentifikasi network server yang sedang bekerja di sebuah komputer. Nah, jadi kelebihan dari nestat ini ada pada kemampuannya untuk menampilkan network connection. Oke, jadi kita coba di terminal window ketik netstat. Oke. Sini kita ketik netstat. Enter. Oke. Nah, di sini ada ditampilkan outputnya. Nah, di sini ada proto, ada flag, ada type, ada state, ada inode, ada path-nya juga. Oke, setelah itu, nah, setelah kita lihat itu, Nasat itu masih memberikan banyak informasi saat digunakan tanpa option. Nah, jadi sebenarnya ada banyak opsi yang bisa kita gunakan untuk ngefilter dan memformat output dari si netstat ini supaya bisa lebih berguna. Selanjutnya kita akan menggunakan netstat dengan opsi TUNAP ini untuk menyesuaikan output dari si netstat. Nah, kita melihat netstat ini memungkinkan beberapa opsi itu untuk dijadikan satu di grup together under the same minus sign. Jadi di tanda strip sini. Nah, lalu kita akan coba untuk menggunakan ini kode ini sudo netstat strip TUNAP sudo netstat strip TUNAP sudo netstat strip TUNAP password for analyze cyberops. Nah, oke, sini. Nah, sini udah ada proto. Nah, sini ada local address, di sini ada foreign address, ada state, ada PID. Biar kita besarkan dulu. Nah, sini ada proto atau protokol, local address, foreign address, state, PID atau program name. Nah, seperti di sini. Nah, what is the meaning of uh, minus T strip U minus N minus E dan minus P opsi di netstat. Nah, kita akan menggunakan main netstat untuk menjawab. Jadi man, kita akan menggunakan man page. Oke, di sini man netstat. Sini man netstat. Nah, oke di sini.
Kita akan mencari dari T minus T. Oke, kita cari minus T. Nah, ini ada minus T minus U N numerik, terus A ini all minus A all, P minus P itu program. Nah, ini oke. Oke, kita tulis ya. Kita akan saya ketik dulu. T. Baik, berdasarkan dari sini akan saya ketik dulu untuk TUNAP, per opsi ini ada artinya apa aja. Oke, jadi ini adalah jawabannya untuk T ini ada TCP, U adalah UDP, N adalah numerik, A adalah all, P adalah program. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah is the order of the option important to NetStat? Apakah urutan di opsi-opsi yang ada di NetStat itu penting? Jawabannya enggak, jadi bisa diacak, bisa jadi UTANP atau uh, PNTUA itu bisa. Jadi jawabannya adalah no. Oke, selanjutnya. Nah, di sini client will connect to a port. Nah, klien akan terhubung ke port dan menggunakan protokol yang benar dan meminta informasi dari server. Output netstat yang tadi itu menampilkan sejumlah layanan yang sedang mendengarkan pada port tertentu. Nah, kolom yang menarik adalah sini the first column shows the layer for protocol in use. Nah, di kasus ini adalah UDP dan TCP. Kita lihat kolom pertama ya. Oke, kita balik dulu. Nah, ini kolom pertama ada protokol, artinya ada TCP, ada TCP6, ada UDP, ada UDP6. Di sini ada TCP dan UDP. Oke, selanjutnya adalah kolom ketiga itu menggunakan format untuk menampilkan alamat IP lokal dan port di mana spesifik server yang spesifik itu dicapai. Nah, jadi untuk IP address 0.0.0.0 itu menunjukkan bahwa server itu sedang mendengarkan semua alamat IP yang sedang terkonfigurasi di komputer. Nah, misal kolom ketiga ya. Nah, kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, sini 0 juga sini. Nah, oke, setelah itu ada kolom keempat. Kolom keempat menggunakan same socket format. Jadi menggunakan format soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port perangkat pada ujung sambungan jarak jauh. Nah, terus 0.0.0.0 dan titik 2 bintang ini artinya adalah tidak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan koneksi tersebut. Nah, sini ya, current address. Nah, ini ada 0.0.0.0.2 bintang. Oke. Setelah itu ada kolom kelima. Kolom kelima menunjukkan state of the connection, menampilkan status koneksi. Nah, ini kolom kelima. Oke, untuk kolom keenam itu menunjukkan proses ID atau PID dari proses yang bertanggung jawab atas koneksi.
Ini juga menampilkan nama pendek yang terkait dengan proses tersebut. Oke, di sini ada PID dan program name sini. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ini. Based on the nested output shown in item D, what is the layer for protocol, connection status, and PID in the process running on port 80? Oke, di sini, nah, 80 ini ada TCP dan listen. Ya, di sini TCP, listen, dan 395. Nah, di sini, while port number are just convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Jadi, menurut saya itu mungkin kemungkinan adalah web server. Selanjutnya, kita akan ke langkah yang E. Jadi, terkadang itu berguna untuk menyilangkan informasi yang disediakan oleh netstat dengan PS. Nah, berdasarkan output item D, nah diketahui bahwa proses dengan PID 395 itu terikat pada port TCP 80. Nah, jadi port 395 ini digunakan di contoh ini. Kita akan menggunakan PS dan grep untuk mencantumkan semua baris keluaran PS yang berisi PID 395. Nanti kita akan mengganti 395 dengan nomor PID untuk instance Nginx yang sedang berjalan. Jadi kita coba menggunakan ini sudo ps elf ini. Coba klik sudo ps elf grep 395 sudo ps elf grep 395. Oke, sini. Nah, oke, nanti munculnya seperti ini. Nah, pada output itu perintah bisa disalurkan melalui perintah grep ini untuk memfilter hanya baris yang berisi angka 395. Hasilnya adalah 3 baris dengan balutan teks. Nah, baris pertama ini menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna root, ya, root user di kolom ketiga, dan dimulai dengan proses lain dengan PID 1 di kolom kelima di 1933 kolom ke-12. Oke, kita lihat di sini saja. Nah, setelah itu baris kedua menunjukkan proses dengan PID 396 yang dimiliki oleh pengguna HTTP yang dimulai oleh proses 395 saat 1933. Nah, untuk baris ketiga menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna analis dengan PID 3789 yang dimulai oleh proses dengan PID 1872 sebagai perintah grep 395. Oke, kita jawab pertanyaannya. The process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Jadi kita lihat output yang sini. Oke, saya ketik dulu jawabannya. Jadi jawabannya, based on the last column of line 1, the output shows Nginx command line. Di sini, Nginx command line. Nah, setelah itu, what is Nginx and what is its function? Jadi kita akan menggunakan Google untuk belajar tentang Nginx. Oke. Jadi saya akan mencari dulu dan mengetik jawabannya di sini. Oke, ini adalah
Jawabannya, Nginx is a lightweight web server. Jadi Nginx ini adalah web server yang ringan. A quick Google search is extremely helpful on finding information about an identified process. Lanjut. The second line shows that proses 396 is owned by a user named HTTP dan punya proses nomor 395 dan its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Oke, saya akan ketik jawabannya dulu. Jadi ini ya jawabannya. So it means that Nginx started process 396 under the HTTP username. This is as normal as Nginx runs itself for every client that connects to port 80 TCP. Oke, lanjutnya, why is the last line showing grep 395? Oke, saya akan ketik jawabannya. Jadi jawabannya adalah because the grep 395 sudah digunakan untuk memfilter output dari PS. Jadi waktu outputnya di compile, grep 395 ini masih berjalan dan maka dari itu dia muncul di list seperti itu. Oke, selanjutnya part 2 kita akan membahas soal using Telnet to test TCP services. Jadi Telnet itu adalah aplikasi shell jarak jauh yang sederhana. Nah, Telnet ini dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Nah, administrator yang memilih untuk menggunakan Telnet untuk mengelola perangkat jaringan dan server dari jarak jauh akan mengekspos kredensial login ke server tersebut karena Telnet akan mengirimkan data sesi dalam bentuk teks yang jelas. Nah, meskipun Telnet tidak direkomendasikan sebagai aplikasi shell jarak jauh, Telnet ini bisa sangat berguna untuk menguji dan mengumpulkan informasi tentang layanan TCP dengan cepat. Nah, protokol Telnet ini beroperasi pada port 23 menggunakan TCP secara default. Namun, klien Telnet memungkinkan port yang berbeda untuk ditentukan. Nah, dengan mengubah port dan menyambung ke server, klien Telnet ini memungkinkan analis jaringan dengan cepat menilai sifat server tertentu dengan berkomunikasi langsung dengannya. Nah, di sini catatan sangat disarankan agar SSH digunakan sebagai aplikasi shell jarak jauh daripada Telnet. Oke, lanjut ke part 1, part yang A. Jadi di part 1, Nginx was found to be running and assigned to port 80 TCP. Nah, jadi meskipun Quick Internet Research mengungkapkan kalau misalnya Nginx ini adalah web server yang ringan, gimana sih analis itu bisa yakin tentang hal itu? Gimana kalau si attacker ini mengubah nama dari malware program ke Nginx menjadi Nginx cuma buat seperti agar itu terlihat seperti popular web server. Jadi kita akan use Telnet to connect to the local host on port 80 TCP. Kita akan menggunakan ini, kita akan ketik. Oke. Nah, kita akan ketik di sini Telnet 127.0.0.180. Oke, di sini sudah muncul outputnya. Terus ini kita diminta untuk press a few letters on keyboard kayak any key will work. Jadi kita akan sembarang ngetik ya, sembarang aja. Nah, ini muncul outputnya. Nah, ini thanks to the Telnet protocol, the clear text TCP connection was established by the Telnet client directly to the Nginx server listening on 127.0.0.1 port 80 TCP. Jadi koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data langsung ke server
karena Nginx ini adalah web server, dia nggak ngerti beberapa letter yang beberapa huruf yang dikirimkan ke dia dan mengirim itu sebagai error di format web page-nya. Nah, sini why was the error sent as a web page? Nah, ini saya akan mengetikkan jawabannya. Oke, ini jawabannya. Nginx is a web server. Jadi dia hanya berbicara uh, di HTTP protocol. Oke. Nah, while the server reported an error and terminated the connection, we were able to learn a lot. We learned that, jadi kayak kita bisa belajar banyak. Kita belajar kalau di Nginx with PID 395 adalah fakta kalau dia adalah web server. Jadi tadi jawabannya benar adalah web server. The version of Nginx is 1.16.1. Kita lihat. Nah, di sini di milik saya adalah 1.18.0. Nah, ini nggak apa, karena nggak semua layanan itu sama. Di sini disebutkan not all services are equal. Oke, yang ketiga adalah the network stack to our CyberOps workstation VM is fully functional all the way to layer 7. Oke, selanjutnya yang C, looking at the netstat output present clear. Jadi kita akan melihat output netstat yang awal adalah mungkin untuk melihat proses yang terhubung ke port 22. Nah, kita akan menggunakan telnet untuk connect ke port 22 ini. Jadi kita akan mengetik ini di terminal. Telnet 127.0.0.122. Tadi ini adalah outputnya, terus kita ketik huruf apa aja, kita enter. Nah, di sini invalid SSL identification string connection closed by foreign host. Oke, jadi yang di sini setelah itu kita akan menggunakan telnet untuk connect ke port 68. Nah, kita coba telnet 127.0.0.168. Nah, di sini ada tulisan unable to connect to remote host, connection refused. Nah, jadi kita akan menjelaskan ini. Saya akan ketikkan jawabannya. Oke, ini adalah jawabannya. Jadi tadi di sini kan ada unable to connect to remote host. Nah, jadi unable to connect because the connection is refused. Jadi telnet itu adalah protokol yang berbasis TCP, dan nggak bakal bisa untuk nyambung ke port yang UDP gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir di lab ini adalah pertanyaan refleksi. Jadi, apakah apa keuntungan dari kita menggunakan netstat? Nah, jadi netstat itu memungkinkan seorang analis itu menampilkan semua koneksi yang ada saat ini di komputer. Nah, jadi kayak alamat sumber dan tujuan, port, dan ID proses itu juga dapat ditampilkan, dan itu memberikan gambaran singkat tentang semua koneksi yang ada di komputer. Nah, jadi saya akan mengetikkan jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua adalah what are the advantages of using telnet? Is it safe? Apa keuntungan dari penggunaan telnet? Apakah itu aman? Nah, untuk pertanyaan aman atau tidaknya, ini aman selama tidak digunakan sebagai remote shell. Jadi sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Jadi saya akan mengetikkan jawabannya. Jadi cukup sekian untuk praktikum lab di bagian lab Linux server. Terima kasih.